Dalam kitab dijelaskan, di padang mahsyar kelak ketika seluruh manusia dikumpulkan dari Adam sampai kiamat. Bayangkan, sejak Adam sampai kiamat berapa triliun manusia berkumpul di satu tempat, dan pada saat itu hampir seluruh manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka ingin status hukumnya masuk surga atau neraka, sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah kalau kita dinyatakan tersangka sama polisi, kan kita mau cepat diadili. Adili saya, kalau saya salah berapa tahun vonisnya, kalau tidak salah adili lalu lepaskan dari sangkaan itu. Demikian juga di padang mahsyar, hampir seluruh manusia gelisah, saya ini masuk surga atau masuk neraka, sementara pengadilan belum juga dimulai. Dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah bapak kami semua, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam geleng kepala. Saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali waktu saya hidup. Di mana mau kusimpan mukaku? Adam alaihi salam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana mereka yang pegawai negeri, sejak masuk pegawai negeri nyogok, seluruh gaji-gajinya sampai pensiun haram di sisi Allah. Seumur-umurnya makan barang haram, di mana mau kau simpan mukamu nanti di akhirat? Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Ibrahim alaihissalam. Datang lagi sekelompok manusia ini. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Ibrahim pun geleng kepala. Mas susah, masih ritoka iya. Saya juga malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong sekali waktu saya hidup. Di mana mau kusimpan mukaku hari ini? Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana anggota DPR yang tiada hari tanpa bohong? Gimana para politisi ketika kampanye pilkada, pilgub, pilpres, banyak janjinya, setelah terpilih tidak pernah dilaksanakan janjimu? Di mana kau nanti di akhirat? Dicari kau nanti dengan Allah. Mana ini pembohong semua? Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah. Gimana kita yang politisi tidak hari tanpa bohong? Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, coba kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau adalah Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Nabi Nuh pun berkata, susah juga, saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anakku lawan saya. Saya malu ketemu Allah. Saya diutus menjadi Nabi, justru anakku melawan saya. Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kita yang 3 anak, tidak ada yang tahu sholat. Satu pengedar, satu pengisap, satu kawin lari di bawah bandar. Nuh alaihi salam, satu saja anaknya, malu dan takut ketemu Allah. Gimana bapak-bapak? 4 anaknya tidak ada yang bangun sholat subuh. Demi Allah, yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, ketika kita sudah dikubur, bukan rumah mewah, bukan rumah dinas, bukan mobil mewah, bukan tabungan, tapi apa? Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita. Suatu ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat itu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat lalu berkata, Nabi, cepat-cepatkan langkahmu. Kenapa? Nabi melewati pemakaman. Nabi bersabda, peri-peri kok. Sahabat langkahkan kaki dengan cepat. Selesai di tujuan, Nabi sampai balik lagi dengan rute yang sama melewati kuburan. Sahabat ingin mempercepat langkahnya karena tadi disuruh cepat. Sahabat mempercepat langkahnya. Nabi berkata, tidak usah cepat-cepat, santai saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh cepat, sekarang tidak, ada apa? Nabi menjelaskan,
andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar ini orang tadi disiksa, diazab di kuburnya, disiksa di kuburnya. Saya tidak betah, kasihan saya tidak betah mendengar dia disiksa lama-lama, maka saya percepat supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril, Allah perintahkan malaikat penyiksa kubur, hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin bapaknya kusiksa di kuburnya sementara anaknya lagi mengaji sekarang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru anaknya membaca basmalah, orang tuanya sudah lepas dari azab kubur. Itu anak yang soleh. Kalau anak yang suka mabuk, anak pezina, anggota DPR tapi nipu, jadi politisi tapi koruptor, bapaknya nanti juga disiksa di kubur. Nabi Nuh lalu berkata, tolong kau datang kepada Muhammad, Nabi penghulu segala nabi. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau nabi dan rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Kalau Nabi sebelumnya angkat tangan dan malu ketemu Allah, Nabi Muhammad berkata, kalau bahasa kita, tenang sampean, duduk mako, sudah mana no, duduk kok, saya menghadap kepada Allah. Hari ini Allah dengarkan doaku. Di sini berlaku salah satu mukjizat saya. Selain waktu saya hidup punya mukjizat Al-Quran, jari-jari tangan saya keluar air, kemana saya jalan dilindungi oleh awan. Hari ini berlaku mukjizatku di akhirat satunya. Apa? Allah dengarkan doaku hari ini. Syafaat saya berlaku hari ini, di mana seluruh manusia tidak didengar doanya, malaikat pun tidak didengar pemohonannya hari ini, hanya saya yang didengar Allah. Duduk sampean. Nabi lalu menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, kami sadar banyak maksiat, tapi kami sudah sadar juga Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, tolong ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Lalu mulai buka pengadilan. Mendengar ini, dari aras Allah kedengaran suara, ya Muhammad, aku kabulkan doamu hari ini, kau bangkit dari sujudmu. Lalu Allah perintahkan malaikat, siapkan segala keperluan, pengadilan mulai hari ini kita siapkan. Pengadilan mulai diproses. Mulailah kita diadili satu demi satu, berkat doanya Nabi dan syafaatnya Nabi.